Assalamualaikum, selamat datang di Ahmad Fajar Shodiq Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Al-Hikam pada hikmah yang ke-9. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-9 beliau berkata, tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul a'mal, bermacam-macam jenis amal ibadah kita itu. Sebab apa? Litanawwu'i, karena sebab bermacam-macamnya waridatil ahwal. Waridat itu adalah segala sesuatu pengetahuan dan rahasia-rahasia yang datang kepada hati. Karena berbedanya waridatul ahwal. Ahwal, keadaan yang ada pada hati kita. Ai artinya ikhtalafat ajnasul a'mal al-zahirah liikhtilafil waridat allati hiya al-ahwal al-qa'imah bil qalb. Artinya jenis-jenis amal yang zahir dari ibadah-ibadah kita itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal itu disebabkan berbedanya waridat, segala sesuatu yang datang ke hati kita, yang itu adalah al-ahwal al-qa'imah, adalah hal yang ada pada hati kita. Jadi hati itu ibaratnya adalah sebagai panglima, dan anggota badan kita ini adalah prajuritnya. Jadi tugas hati itu yang memerintah, sedangkan anggota badan kita hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh hati kita. Jadi kalau misalkan kita melihat ada orang yang tampak zahirnya dia baik, perbuatannya baik, akhlaknya bagus, itu sebenarnya adalah cerminan bahwasanya hati orang tersebut adalah baik juga. Namun sebaliknya, apabila kita melihat hati orang tersebut, perbuatan orang tersebut, akhlak dan perangainya begitu buruk, maka itu adalah cerminan hatinya yang begitu buruk. Karena hati yang memerintah kita untuk melakukan kebaikan dan keburukan, termasuk juga hati yang memerintahkan badan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الواردات ما يرد على القلب من المعارف والأسرار والأعمال الظاهرة تابعة لأحوال القلب. Sesungguhnya waridat itu adalah segala sesuatu yang datang kepada hati kita. Jadi warid itu sesuatu yang datang kepada hati. Waridat bentuk jamaknya. Yang datang itu dari ma'arif. Ma'rifah ini adalah mengetahuinya kita terhadap sesuatu secara detail, tidak secara umum tetapi secara mendetail. Itu ma'rifah, jamaknya ma'arif. Wal asrar, dan rahasia-rahasia. Wal a'mal al-zahirah tabi'ah li ahwalil qalb, dan amal zahir kita mengikuti ahwal yang ada pada hati kita. Jadi misalkan kita mengetahui bahwasanya pentingnya kita melaksanakan daripada sholat itu karena dia adalah tiang agama, pentingnya kita melaksanakan zakat, yang itu adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama, maka akan terwujud dari amal zahir atau aksi kita dalam beribadah kita, dalam beribadah bentuk zahir itu. 5 fil hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, karena ini
berlandaskan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini hadisnya ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah bahwasanya dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza salahat, apabila bagus segumpal daging itu, salahal jasadu kulluh, maka akan bagus jasad kita semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging mudghah itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak jasad kita seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya hati adalah organ yang membuat kita melakukan kebaikan ataupun kejahatan. Itu semuanya bersumber dari hati. Makanya hati ini perlu kiranya untuk kita selalu jaga. Jadi tazkiyatun nafsi itu sebenarnya adalah juga proses bagaimana kita menyucikan daripada hati kita dari adnas, dari kotoran-kotoran yang bisa membuat hati kita kotor. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, apabila Bani Adam melakukan kesalahan, maka akan ada satu titik yang menghitami daripada hatinya. Dan apabila dilakukan lagi, maka nanti titiknya akan menutupi hampir seluruhnya. Nah, kalau sudah tertutup hatinya, itu nanti hatinya akan menjadi keras dan akan enggan menerima kebenaran ataupun nasihat daripada orang lain. Kemudian فإذا ورد على القلب العلم بفضائل قيام الليل توجه إليه وأثره على غيره فتقوم به الجوارح وكذلك الصدقة والصيام وباقي الأعمال. Apabila telah datang kepada hati itu akan ilmu tentang fadilah, keutamaannya qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud, tawajjaha ilaihi, maka hati itu akan mengarah kepadanya. Kita tahu bahwasanya wa minal laili, misalkan dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka hendaklah kamu bertahajud sebagai bentuk nafilah, kesunahan bagi kamu. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu ketika membangkitkanmu dan diberi tempat yang maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Ini kan fadilahnya sangat besar ya, maqam yang terpuji. Nah, apabila hati kita mengetahui akan hal tersebut, maka itu akan berefek kepada anggota badan kita yang kemudian akan melaksanakan daripada sholat tersebut. Wa atharuhu 'ala ghairi fataqamu bihil jawarih, maka asar daripada hati itu akan kepada yang lainnya, kepada badan kita, dan akan melaksanakan daripada apa yang kita ketahui di hati kita itu. Wa kadzalika shadaqah wa siyam wa baqil a'mal, begitu juga sedekah, siam, puasa, dan juga amal-amal ibadah yang lain. Jadi penting di sini kita untuk selalu menjaga hati kita agar tetap selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak zikir, dengan membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati, sehingga hati kita selalu mengajak kepada jiwa raga kita, kepada anggota badan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.